Haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Ubadah ibnu Muslimin qala haddatsana Yunus bin Khobab an Sa'id At-Ta'i, kunyahnya adalah Abil Bahtari, anahu sesungguhnya Sa'id iku qala berkata dia Sa'id, haddatsani bercerita ni padaku sopo Abu Kabsah Al-Anmari, anahu sesungguhnya dia Abu Kabsah iku sami'a mendengar dia Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda, siapa Rasul, salah satun iku tiga perkara, uksimu yang bersumpah aku Rasul alaihinna atas tiga perkara. Wa uhaditsukum dan akan bercerita aku kum pada kalian hadisan pada suatu cerita. Jadi tiga perkara yang aku sumpahi itu akan aku ceritakan kepada kalian, ya. Jadi aku ceritakan betul pada kalian, fahfaduhu, maka menjagalah atau menghafallah kalian hu pada cerita tersebut, ya, hu pada cerita tersebut. Jadi silahkan dijaga, dihafal, dimengerti, terus ya dipraktekkan betul. Jadi apa yang aku katakan dengan sumpah ini pasti benar. Qala bersabda Nabi, mana koso tidak berkurang opo malu abdin harta seorang hamba min sodakotin dari sodakoh. Jadi secara lahiriah memang berkurang, wong asalnya 100 juta jadi berapa, diambil 2,5% misalnya, itu kan berkurang secara lahiriah. Tapi sebenarnya itu dibarokai, bukan kok berkurang. Wala dulima dan tidak didolimi, dianiaya sopo abdun seorang hamba, matlimatan pada suatu penganiayaan. Fasobaro maka bersabar dia hamba alaiha atas penganiayaan tersebut, walaupun secara lahiriah terlihat hina, ya kan, mungkin hartanya dicuri, keluarganya disakiti hatinya, dijelek-jelekkan, ya. Jadi walaupun terlihat hina, asor itu, ila kecuali zatahu menambah hu pada hamba sopo Allahu Allah izan pada kemuliaannya. Jadi Nabi menceritakan ini dengan sumpah karena kebanyakan orang nggak percaya, wong
sedekah kok bisa kaya, wong nyatanya hartanya berkurang kok, itu gimana gitu kan. Terus orang didolimi kok bisa tambah mulia, itu gimana, wong nyatanya dia dihina-hina, dilecehkan kan gitu kan. Tapi Nabi bilang seperti itu dengan sumpah. Lah kita lebih percaya akal kita atau lebih percaya pada Nabi? Nah, segitu saja sebenarnya. Wala fataha, dan tidak membuka sopo abdun seorang hamba baba mas'alatin pada pintu minta-minta. Jadi dia membuka hatinya untuk ngemis-ngemis kepada manusia, ya kan, daripada kerja capek jadi kuli misalkan, ya, sehari dapatnya segitu, mending ngemis atau ngamen, kan hasilnya banyak, 1000 kalau ya kan, 1000 rumah kan 1 juta itu, ya kan. Ila kecuali fataha membuka sopo Allahu Allah alaihi atas hamba tersebut baba fakrin pada pintu kefakiran, ya. Ya, kalau orang itu pikirannya seperti itu, ya mungkin dalam ngemisnya, ngamennya atau apa itu dapat banyak. Tapi ingat, Allah membuka atas dia pintu kefakiran. Artinya nanti ya kebutuhannya ya banyak, dapatnya banyak, pengeluarannya ya banyak. Terus hasilnya sama, ya tetap miskin. Gitu loh. Ya tetap miskin. Ya, uangnya banyak, tahu-tahu penyakitan, nah, nanti di rumah sakit. Habis di situ. Ya prakteknya seperti itu memang. Ya, prakteknya seperti itu. Atau kalimat nahwaha yang semisal itu. Jadi rawinya ya ragu. Yes, entah fatah Allah alaihi bapa fakrin atau ya kalimat sejenisnya. Ya ketoke bathi akeh tapi asline ya padha ae, malah lebih parah itu. Wa uhadisukum, dan bercerita aku pada kalian hadisan pada suatu cerita. Fahfaduhu, maka menjagalah atau menghafallah kalian pada cerita itu. Ya, ceritaku ini tolong diperhatikan betul-betul, barangkali nanti bermanfaat. Qala, bersabda siapa Nabi, inama sejatinya ad-dunya utawi dunia iku li arbaati nafarin, untuk 4 golongan. Ya. Jadi penghuni dunia ini kalau dibagi itu menjadi 4 golongan. Ya. Yang pertama abdin, seorang hamba. Razaqahu, yang memberi rizki kepada hamba sopo Allahu Allah malan pada harta. Tentunya ini harta yang halal. Wa ilman, dan ilmu di sini ilmu agama yang memang bermanfaat. Jadi syar'iyan nafi'an, kaya iya, paham agama iya. Ya, paham agama iya. Bahwa maka utawi dia hamba iku yattaqi, bertakwa dia, fihi, di dalam rizki yang berupa harta dan ilmu, robbahu, pada Tuhannya. Jadi dia infak dengan hartanya, dengan ilmunya. Infak dengan harta ya
bagi-bagi itu. Kalau infak dengan ilmu ya dia termasuk mulang ngaji, ya kan, memberikan pencerahan pada orang-orang yang hatinya galau, ya, termasuk ya memberikan nasihat, wayasilu dan menyambung dia fihi di dalam rizki yang berupa harta dan ilmu, rohimahu pada sanak familinya, silaturahimnya lancar, ya. Nah, kalau ada uangnya mau silaturahim enak saja, tinggal pilih naik mobil atau naik pesawat, dan nanti ninggal beras di situ, ninggal uang di situ. Atau menolong sanak familinya dengan ilmu, ya diulangi ngaji, diamar ma'rufi, wayak lamu dan mengetahui dia hamba lillah bagi Allah fihi di dalam rizki, hakon pada hak, ya ada yang hartanya nanti diwakafkan, terus dia mulang ngaji, ya terus dia memberikan pitutur, ya terus deres ilmunya, ya gitu. Fahadha maka utawi ini hamba yang seperti ini iku bi afdholil manazil dengan lebih utamanya berbagai kedudukan atau derajat. Jadi bi afdholid darajat intallah, itu kedudukan yang paling utama dari berbagai macam kedudukan, dari berbagai macam derajat, yaitu yang kedua wa abdin dan seorang hamba rozakohu yang memberi rizki pada hamba sopo Allahu Allah ilman pada suatu ilmu agama, walam yarzukhu dan tidak memberi rizki siapa Allahu pada hamba malan pada harta, yes punya ilmu agama saja, harta oleh Allah tidak dikasih, hidupnya ya yes pas-pasan gitu, ya pas-pasan. Bahwa maka utawi dia iku sodikun niyah, benar niatnya baik, lurus, ya tidak ada pikiran-pikiran kotor, tidak ada niat melanggar atau apa. Yakulu seraya berkata dia, ini berkata antara dia dan Tuhannya, ya, berkata antara dia dan Tuhannya. Lau seandainya ana sesungguhnya li iku bagiku opo malan harta, la amil tu niscaya beramal aku atau berbuat aku di amali fulanin dengan amalannya si fulan yang kaya dan pinter itu. Wah, umpama aku juga punya harta seperti si fulan yang paham agama itu, aku juga akan melakukan seperti dia, ya silaturahim, ya sodakoh, ya macam-macam itu. Bahwa maka utawi dia iku biniatihi, sesuai dengan niatnya, walaupun hanya niat, dia tetap diberi pahala sesuai dengan niatnya itu. Fajruhuma maka pahala keduanya, rojul yang kaya dan berilmu dan rojul yang berilmu saja, iku sawaun sama, ya sama. Jadi karena memang kalau dia punya harta, yaitu dia juga akan membelanjakan di dalam hal-hal yang baik, ya. Loh kok enak? Ya
Ya memang seperti itu, gitu loh. Memang seperti itu. Ya kalau dibilang enak ya enggak sih. Karena bagaimanapun orang enggak punya harta itu ada masalahnya sendiri. Kita tahu di dunia itu kalau orangnya kaya banyak yang iri, kalau orangnya miskin banyak yang menghina. Mungkin di sisi lain sebagai pembuktian kalau dia itu sodikun niyah, itu ya dihina sama orang-orang. Kulo deloken kesuwen oleh mondok, kesuwen oleh ngaji, ya kan? Melarat. Seorang orang yang nggak paham agama, anak-anak kita ndak usah kita pondokkan biar nggak miskin seperti dia gitu. Nah, dunia seperti itu. Kalau punya uang ya banyak orang yang iri, kalau nggak punya uang banyak orang yang menghina. Ya itu kembali ke dirinya masing-masing. Ya, yang penting sodikun niat itu tadi. Perkara ada hartanya ya digunakan yang baik. Kalau ndak ada, yes, niat itu cukup untuk menyusul pahalanya itu. Yang ketiga, wa'abdin dan seorang hamba rozakohu yang memberi rizki pada hamba tersebut sapa Allahu Allah malan pada harta. Falam yarzuqhu dan tidak memberi rizki siapa Allahu pada hamba ilman pada ilmu. Bahwa maka dia hamba iku yahbitu. Yahbitu itu mempergunakan, ya, mempergunakan fimalihi di dalam hartanya hamba bigoiri ilmin dengan tanpa ilmu. Kaya raya tapi nggak paham agama, nggak ngerti agama. Ya sudah, hartanya ya digunakan untuk nuruti syahwatnya itu, ngawur pokoknya. Ya, ngawur. Ya sesuai hawa nafsunya sak kewarepe dhewe. Umpama dia pelit, ya umpama dia pelit ya, itu karena memang dia kedonyan, jadi kirson wakuban lidunya. Umpama dia mengeluarkan uang, yaitu untuk riya, untuk sum'ah, untuk menunjukkan status sosialnya, untuk kesombongan. Ya, umpama dia mengeluarkan uang, ya tujuannya itu untuk itu, riya, sum'ah, sombong, menunjukkan status sosial, ya kan, biar dibilang kaya, ya. Terus umpama dia kikir, melarat, ya karena memang dia seneng dunia. Jadi memberi ya dosa, menahan uangnya ya dosa. Karena memang ngawur, hidupnya ngawur. Layataki tidak bertakwa dia di dalam rizki yang berupa harta, robahu pada Tuhannya, karena memang tidak punya ilmu. Ya, cara ngolahnya harta, mempergunakannya tidak ngerti. Wala yasilu dan tidak menyambung dia fihi di dalam harta rohimahu pada sanak familinya. Orang macam ini itu tidak punya belas kasihan walaupun sama saudaranya sendiri, sama keluarganya sendiri. Jadi sudah mati rasa bijaksananya, rasa welas asihnya itu sudah hilang.
sudah hilang. Ya, iya sudah hilang. Sudah tidak peduli dengan orang lain walaupun itu keluarga. Wala ya'lamu dan tidak mengetahui dia orang lillah bagi Allah fihi di dalam rizki, tidak mengetahui hakon pada haknya Allah ya tidak diperhatikan juga. Ya, zakat ya tidak, sedekah ya tidak. Urusan Allah ya nanti, ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hak-haknya Allah tidak dia tunaikan. Pada maka ini iku biahbasil manazil, dengan sejelek-jeleknya atau sehina-hinanya kedudukan. Ya ini derajat yang paling rendah ya ini. Yang keempat, wa abdin dan seorang hamba lam yarzukhu dan yang tidak memberi rizki pada dia sopo Allah malan pada harta, wala dan tidak memberi rizki ilman pada ilmu. Nah, ini kaya ya tidak, pinter agama, ngerti agama juga tidak. Ya, yes, ini bahwa maka utawi hamba iku yakulu berkata dia hamba, lau seandainya ana sesungguhnya ikuli bagiku opo malan harta, la amil tu niscaya berbuat aku fihi di dalam harta, di amali fulan dengan amalannya si fulan, fulan yang kaya tapi ngawur itu. Bahwa maka dia hamba yang tidak kaya ya tidak ngerti agama, itu biniatihi dengan niatnya, ya dibalas sesuai niatnya, ya dosa walaupun hanya niat. Fawis ruhuma maka utawi dosanya keduanya itu sawaun sama. Ya contohnya, wah enak ya, jadi misalnya oknum pemain bola gajinya banyak, ya tiap malam bisa pesta, ganti-ganti cewek, ya kan gitu kan, ganti-ganti pasangan. Wah seandainya aku seperti itu ya enak ya. Nah, niat seperti itu aja ya sudah dosanya sama. Dosanya sama. Seandainya aku sukses, bisnisku lancar, ya, atau jadi pemain bola yang kelas, ya, seperti si Fulan itu was punya rumah mewah, nanti tiap malam ngundang pelacur dan lain-lain. Walaupun hanya dia ngenangen, itu dosanya ya sama. Dosanya sama. Bisa pesta minum khamr tiap malam, ya sudah dosanya sama. Babu ismi mani zakati, bab dosanya orang yang mencegah zakat, artinya tidak mau bayar zakat. Allah berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur, waladina dan utawi orang-orang yakni zuna yang menyimpan mereka adzhaba pada emas, wal fiddata dan perak, wala yunfikunaha dan tidak menginfakkan mereka ha pada kunus, ya simpanan harta itu, fisabilillah di dalam jalannya Allah. Fabasirhum maka memberi kabar gembiralah engkau Muhammad hum pada mereka bi'adzabin alim dengan siksaan yang menyakitkan. Ya, jadi tidak mendatangkan hak-haknya untuk dibayar zakatnya dan digunakan untuk kebaikan.
Yauma yuhma pada harinya dipanaskan, ya, dipanaskan. Opo alaiha atas kunus atau kanzun fi jahannama di neraka jahanam. Fatukwa maka di apa? Dicosno itu loh. Jadi apa? Besi panas bakar menganga terus diletakkan di kulit itu. Ya dicosno. Ya seperti pakaian disetelika itu. Setelika kan gitu. Besi dipanaskan terus tempelkan ke kain. Itu kalau setelika. Lah ini anu manusianya itu biha dengan kunus kanzun apa jibahuhum jidat mereka, jidat ini loh, batuk, jidat mereka, wajunubuhum dan lambung-lambung mereka, waduhuruhum dan punggung-punggung mereka. Ya, yes itu harta emas perak. Nanti emas peraknya itu dibakar di neraka jahanam sampai panas, terus disetelikakan atau dicoskan ke orangnya. Terus dikatakan pada mereka, hadza utawi ini, iku ma apa-apa, kanastum yang menyimpan kalian, menyimpan sebagai harta simpanan yang tidak dizakati, tidak digunakan untuk kebaikan. Li anfusikum untuk diri kalian. Paduku maka merasakanlah kalian ma pada apa-apa. Kuntum yang ada kalian ikut taknizun menyimpan kalian. Jadi ada riwayat juga ya. Wa ahroja Ibnul Mungdir Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulih waladina yaknizuna dzahab wal fiddah. Nah, menurut Ibnu Abbas, humul ladina la yu'aduna zakata amwalihim. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak mendatangkan zakat hartanya. Wa kullu malin la tu'adda zakatuhu kana ala dhahril ardi au fi batniha fahuwa kanzun. Jadi harta apapun yang zakatnya tidak didatangkan, entah itu di atas bumi maupun di bawah bumi, itu disebut kanzun. Wa kullu malin dan setiap harta dia zakatuhu falaisa bikanzin, yang sudah ditunaikan zakatnya itu bukan kanzun lagi, karena ala dhahril ardi au fi batniha, entah itu di atas bumi maupun disimpan di dalam tanah di bawah bumi. Waqala dan berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur. Waqala dan berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur. Wala yahsabanna dan jangan berprasangka sungguh. Sapa aladina orang-orang yabkhaluna yang bakhil mereka. Bima terhadap apa-apa atahum yang memberi pada mereka sapa Allahu Allah min fadlihi dari keutamaannya Allah, artinya tidak mau zakat.
Huwa utawi kebakilan iku khairon baik lahum bagi mereka. Ya. Jangan dipikir itu baik. Bakhilnya itu. Bal tapi huwa utawi bakhil iku sarun jelek lahum bagi mereka. Bakhilan itu buruk, jelek untuk mereka. Sayutawakuna akan apa istilahnya? Dililit mereka. Sayutawakun. Ya. Dililit mereka. Sayutawakuna ma bakilu bihi yaumal qiyamah. Ya. Atau bahasanya itu ya dikalungi mereka atau dililit mereka. Ma pada apa-apa bakhilu yang bakhil mereka bihi dengan ma yaumal qiyamah di hari kiamat. Karena hartanya tidak dizakati itu tadi. Jadi kalau ini ayat ini prakteknya diserupakan ular yang botak yang sangat beracun melilit dia. Jadi sayutawakun itu kan ya memang dililitkan bahasanya. Dikalungi, iya ya ada benarnya karena kalung itu melingkar gitu kan. Walilah dan iku bagi Allah mirasus samawati warisannya beberapa langit wal ardi dan bumi. Artinya apa gunanya kalian simpen hartanya toh pada akhirnya kalian mati. Yang mewaris langit bumi seisinya ya Allah. Jadi Allah yang mewaris langit bumi setelah penghuninya pada mati. Wallah dan Allah bima terhadap apa-apa tak malun yang mengerjakan kalian iku khabirun maha waspada. Nah, terus kalian dibales di situ. Ya. Dibales di situ. Ya sudah kalau seperti itu ya rugi sendiri. Atasana Ali benu Abdillah, tasana Hasim benu Qasim, tasana Abdurrahman benu Abdillah beni Dinarin an Abi Soleh As-Saman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa atahu yang memberi pada man sapa Allahu Allah malan pada suatu harta. Ya. Malan pada suatu harta. Falam yu'ati maka tidak mendatangkan dia zakat tahu pada zakatnya harta. Jawabnya musila maka diserupakan lahu untuk man opo maluhu hartanya itu. Harta yang tidak dizakati. Yaumal kiamah di hari kiamat sujaan pada ular. Ya. Ular besar atau ya ular besar gitu aja. Akro yang botak. Ular yang botak. Nggak usah tanya apa ada ular gondrong itu yang rambutnya panjang.
Ya setahu saya ndak ada. Tapi maksud dari akrok di sini adalah saking beracunnya bisanya itu dan saking tuanya umurnya gitu loh, sampai botak. Nah, itu jadi likas roti sumihi watuli umri lahu iku bagi ular botak zabi batani 2 taring, ya 2 taring. Ada yang memberi makna 2 taring, ada yang memberi makna 2 titik hitam di atas matanya, ada yang memberi makna seperti itu. Lah ular yang macam ini itu ular yang sangat ganas, ya. Yutawakuhu dililitkan apa ular hu pada orang. Jadi yutawakuhu itu yuj'alu fi unukihi kataub. Jadi dililitkan di lehernya orang itu seperti kalung, memang seperti kalung. Maka maknanya tadi sayuta wakuna dimakna dikalungi itu ya bener, dikalungi ular maksudnya. Yaumal kiamah di hari kiamat. Suma kemudian yakudu mengambil siapa ular bil lih zimataihi pada apa rahangnya atau dua rahangnya orang, yakni menghendaki siapa nabi bisit koihi 2 rahangnya orang. Ini sebelahnya mulut, jadi lilitannya kuat sampai rahangnya ini ya jebol, ya. Jadi dililitkan situ ya orangnya kesakitan betul. Tumayakulu kemudian berkata dia ular, anak utawi aku iku maluka harta kamu. Anak utawi aku iku kan juga simpanan harta kamu. Cuma Tala kemudian membaca siapa Rasul la yahsaban alladzina yabkhuluna bima atahumullah dan seterusnya. Surat Ali Imran ayat 180. Tuh. Atasana Al-Hakam Ibnu Nafi Ahbarona Su'aibun Tasana Abu Zinad Ana Abdurrahman Ibnu Hurmus Al-A'raj iku hadasahu bercerita dia pada Abu Zinad anahu sesungguhnya dia iku sami'a mendengar dia Aba Hurairah pada Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu berkata dia di Hurairah Kala bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam takti datang apa al-ibilu onta ala sahibiha atas pemiliknya onta, pemilik waktu di dunia. Ya. Lah ontanya itu nanti diciptakan kembali oleh Allah. Jadi onta yang dimiliki di dunia itu nanti diciptakan kembali oleh Allah di akhirat, di hari kiamat. Ya. Ala khairima atas sebaik-baiknya apa-apa, kanat yang ada apa onta waktu di dunia ya kuat ya gemuk gitu. Ya. Ida ketika itu huwa utawi sahib ya huwa utawi sahib iku lam tukti tidak memberikan dia fiha di dalam onta hakoha pada haknya onta.
tatauhu menginjak apa unta hu pada sohib bi akhfafiha dengan kakinya atau bahasanya teracak ya kakinya unta, jadi telapak kakinya unta. Jadi akhfaf ini kalau manusia ya kodam telapak kakinya itu, terus orangnya ya diinjak sama untanya itu dengan telapak kakinya itu, dengan teracaknya itu. Watakti dan datang opo algonamu kambing ala sohibiha atas pemiliknya kambing ala koiri makanat atas sebaik-baiknya apa-apa kanat yang ada apa kambing. Idza lam yukti ketika tidak memberikan dia sohib pihak di dalam kambing hakkoha pada haknya kambing tidak dizakati. Tatauhu menginjak apa kambing bi'atlafiha dengan ya telapak kakinya kambing, jadi atlafiha. Jadi atlaf itu jamak dari dolfun. Watan tohuhu dan menyeruduk, menanduk apa kambing hu pada sohib bikuruniha dengan tanduknya. Wakola dan bersabda siapa Nabi, wamin hakiha dan ikut termasuk dari haknya kambing, ya termasuk unta juga. Antuh laba jika diperah itu diambil susunya apa unta atau kambing alal ma atas air. Jadi biasanya loh ya, jadi siang atau pagi, siang itu kan makan rumput, nanti agak-agak sore itu menuju ke telaga biasanya untuk minum. Unta atau kambing itu seperti itu. Lah nanti biasanya akan ada orang miskin ke situ minta susu. Ya harus diberi karena itu memang haknya unta atau kambing itu. Kala bersabda Nabi, walayakti dan jangan sampai datang sapa ahadukum salah seorang kalian yaumal kiamah di hari kiamat bisatin dengan membawa seekor kambing yahmiluha yang menggendong dia ahadukum ha pada kambing ala rokobatihi atas pundaknya atau lehernya. Laha iku bagi kambing yu'arun suara. Yu'ar itu suaranya kambing. Fayaqulu maka berkata dia ahadukum ya Muhammad. Muhammad artinya minta tolong. Jangan sampai ada loh ya, nanti di akhir kiamat salah satu di antara kalian itu gendong kambing di pundaknya atau di lehernya, terus kambingnya itu bersuara, terus dia minta tolong ke aku, ya Muhammad tolong saya, gimana ini. Nah, jangan sampai seperti itu loh ya nanti ya. Fa'akulu maka berkata aku Nabi Muhammad ya,
la amliku tidak memiliki aku, laka bagimu sayan pada sesuatu pun, qad balagtu sungguh menyampaikan aku. Wah, aku tidak bisa nolongi kamu sedikit pun, aku tidak bisa memiliki kamu sedikit pun, aku tidak bisa bantu kamu sedikit pun. Lah gimana waktu di dunia dulu, qad balagtu, aku sudah menyampaikan kan, zakatnya harus dibayar dan lain-lain. Wala yakti, dan jangan sampai datang sopo ahadukum bibairin dengan membawa unta, yahmiluhu menggendong dia hu pada unta, ala rokobatihi atas pundaknya, atas lehernya, lahu iku bagi unta rugoun suara. Rugo itu suara unta. Dimana suaranya ya saya nggak begitu tahu. Fayaqulu, maka berkata dia ahadukum, ya Muhammad, hei Muhammad. Fa'aqulu, maka berkata aku, la amliku, tidak memiliki aku, laka bagimu, minallah, dari Allah, sayan pada sesuatu pun. Wah, ini ndak bisa, ini aku ndak bisa bantu kamu sedikit pun dari Allah. Ya, qad balagtu, sungguh menyampaikan aku. Ini sudah aku sampaikan. Kalian aja yang nggak nurut ya. Ya, gimana lagi? Ya sudah.